Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang hidrokarbon. Apa sih yang dimaksud dengan hidrokarbon? Hidrokarbon merupakan senyawa karbon yang merupakan senyawa yang mengandung unsur karbon. Salah satu contoh senyawa karbon adalah senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang hanya mengandung atom C dan H saja. Yang kedua ada yang menjadi ciri khas atom karbon. Salah satunya yaitu posisi atau kedudukan atom karbon struktur rantai karbon. Yang pertama ada atom C primer. Atom C primer ini merupakan atom C yang hanya mengikat satu atom C yang lain. Dan yang kedua yaitu ada atom C sekunder, yaitu atom C yang mengikat dua atom C lainnya. Yang ketiga, atom C tersier merupakan atom C yang mengikat tiga atom C lainnya. Dan yang keempat, atom C kuartener adalah atom C yang mengikat 4 atom C lainnya. Yang menjadi ciri khas atom karbon yang kedua yaitu ikatan antar atom karbon. Ada ikatan tunggal yang disebut ikatan jenuh, ada ikatan rangkap dua yang disebut ikatan tak jenuh, ada yang juga disebut dengan ikatan rangkap tiga yang disebut juga ikatan tak jenuh. Penggolongan senyawa hidrokarbon. Yang pertama ada rantai karbon alifatis. Karbon alifatis yaitu rantai karbon terbuka. Yang kedua rantai karbon siklis. Rantai karbon siklis yaitu rantai karbon tertutup. Contohnya seperti karboksilik yang merupakan senyawa karbon siklik yang rantai lingkarannya hanya terdiri dari atom C saja. Contoh rantai karbon siklis yang pertama, ada senyawa aromatis yang merupakan senyawa karbon siklik yang terdiri atas 6 atom karbon atau lebih yang memiliki ikatan rangkap 2 terkonjugasi. Yang ketiga ada senyawa alisiklik. Senyawa alisiklik adalah senyawa karbon siklik yang mempunyai ikatan tunggal atau ikatan rangkap tidak berkonjugasi. Yang keempat yaitu heterosiklik. Heterosiklik merupakan senyawa karbon siklik yang di dalam rantai lingkarnya terdapat atom lain selain atom karbon. Penggolongan berdasarkan jenis ikatan ada dua, ada ikatan jenuh dan ikatan tak jenuh. Apa sih yang dimaksud dengan ikatan jenuh? Ikatan jenuh merupakan jika semua ikatan karbonnya merupakan ikatan tunggal, sedangkan ikatan tak jenuh jika mengandung ikatan rangkap 2 maupun rangkap 3 pada ikatan karbon-karbonnya. Lalu kita akan membahas materi tentang alkana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan C tunggal yang disebut juga alkana. Senyawa alkana banyak ditemukan dalam minyak bumi dan gas alam. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon yang juga disebut dengan parafin. Rumus umum alkana yaitu CnH2n+2, yang dimana N merupakan jumlah atom karbon dalam setiap molekul. Untuk menentukan tata nama alkana, dalam organisasi internasional atau UPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, telah memberikan pedoman untuk penamaan hidrokarbon yang sering disebut dengan nama UPAC. Selain tata nama UPAC, terdapat juga nama yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari atau dalam perdagangan yang disebut nama trivial atau lazim. Untuk senyawa hidrokarbon jenuh tidak bercabang, diberi nama yang dengan cara di depan nama alkananya sesuai dengan jumlah atom C-nya. Diberi awalan N atau yang disebut dengan normal. Di sini juga ada struktur senyawa hidrokarbon yang gugus alkilnya. Contohnya rumusnya CH4 namanya itu metana. Untuk alkilnya yaitu CH3 diberi nama metil dan seterusnya. Lalu kita akan membahas tentang tata nama senyawa alkana menurut aturan UPAC. Yang pertama, menetapkan rantai karbon terpanjang dalam molekul sebagai rantai utama atau rantai pokok. Yang kedua, menetapkan cabang yang terikat pada rantai utama. Yang keempat, jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sama, maka diberi awalan yang menyatakan jumlah cabang tersebut.
di tetra, penta, dan seterusnya. 5. Coba yang urutan abjadnya lebih dulu atau seperti etil lebih dulu daripada metil. Contoh alkana di sini ada 3, yaitu seperti 2 metil butana, 2,3 dimetil butana, 3 etil 2 metil pentana, dan seterusnya. Yang kedua ada alkana. Yang kedua ada alkena, yaitu alkena merupakan senyawa hidrokarbon tidak jenuh, yaitu memiliki satu buah atau lebih ikatan rangkap 2. Rumus umumnya yaitu ada CnH2n atau N sebagai jumlah atom karbon pada senyawa hidrokarbon. Untuk memberi tata nama alkena, mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, berdasarkan sistem IUPAC, nama alkena diambil dari nama alkana dengan akhiran ana diganti dengan ena. Yang kedua, pemilihan rantai utama atau rantai pokok. Rantai utama merupakan rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2. Yang ketiga, atom C pada rantai utama diberi nomor untuk menyatakan letak ikatan rangkap atau cabang-cabang pada senyawa alkena tersebut. Penomoran dimulai dari C wujud yang terdekat dengan letak ikatan rangkap, sehingga C yang mengandung ikatan rangkap mendapat nama terkecil. Contohnya di sini ada 3 juga, yaitu 2 metil 2 pentena, 2 metil 1 pentena, 3 metil 1 pentena, dan sebagainya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang alkuna. Etuna atau asetilen merupakan senyawa alkuna yang dihasilkan dari batu bara dan dipergunakan sebagai pencampur oksigen dalam pengelasan logam. Senyawa alkuna merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3 pada struktur molekul. Rumusnya yaitu CnH2n-2, yang N sebagai jumlah atom karbon pada senyawa hidrokarbon. Tata nama alkuna. Menurut tata nama IUPAC, nama alkuna diambil dari nama alkana dengan akhiran ana diganti dengan una. Contohnya yaitu ada 2, 1 butuna dan 3 oktuna. Yang keempat, kita akan membahas keisomeran senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Apa sih yang dimaksud isomer? Dalam ilmu kimia, isomer ialah molekul-molekul dengan rumus kimia yang sama dan sering dengan jenis ikatan kimia yang sama, tetapi memiliki susunan atom yang berbeda. Dapat diibaratkan dalam sebuah anagram. Isomer dibagi menjadi 2, ada isomer struktur dan juga isomer geometri. Nah, dalam isomer struktur itu ada 2, isomer rangka dan isomer posisi. Isomer rangka adalah senyawa yang memiliki rumus molekul dan gugus fungsi yang sama, tetapi kerangka atom karbonnya berbeda. Isomer rangka merupakan salah satu jenis isomer struktural, yaitu molekul yang memiliki rumus kimia yang sama, tetapi susunan ikatannya berbeda. Yang kedua ada isomer posisi. Isomer posisi adalah senyawa yang memiliki rumus molekul, kerangka, dan gugus fungsi yang sama, tetapi posisi gugus fungsi atau ikatan rangkapnya berbeda. Isomer posisi merupakan isomer struktur, salah satu jenis isomer struktur bersama dengan isomer kerangka dan isomer fungsional. Lalu kita akan membahas isomer geometri. Isomer geometri dibagi menjadi 2 juga, yaitu isomer gugus fungsi dan isomer cis-trans. Isomer gugus fungsi adalah senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Isomer gugus fungsi juga dikenal sebagai isomer fungsional. Lalu ada isomer cis-trans. Isomer cis terjadi apabila 2 gugus yang sama terletak pada satu jenis ikatan. Isomer trans terjadi apabila gugus yang sama terletak pada sisi yang berlawanan atau berseberangan. Sekian yang ingin saya jelaskan dari materi hidrokarbon. Terima kasih.